Kisah dimulai dengan memperlihatkan seorang pria bernama Martinez yang sedang berbelanja di sebuah supermarket. Saat ia sedang memilih barang belanjaan, tiba-tiba Martinez mendapatkan telepon dari pacarnya, Maya, yang menanyakan kabarnya dengan nada manja. Martinez pun menjawab santai bahwa dirinya sedang berada di supermarket untuk berbelanja kebutuhan harian. ¿Qué haces? Hola, saluda a la cámara. No tengo ojos para vos. Chau, chau, besitos. Que tu novio. Setelah selesai berbelanja dan hendak pulang, tanpa diduga Martinez bertemu dengan teman lamanya bernama Jorgito. Pertemuan itu awalnya terasa hangat, namun berubah menjadi ajang pamer ketika Jorgito takjub melihat mobil mewah yang terparkir di dekat Martinez. La nave, vio. Melihat reaksi kagum itu, Martinez langsung memanfaatkan momen tersebut untuk menyombongkan diri, memamerkan mobil mewah itu seolah-olah miliknya. Ia berbicara dengan penuh kebanggaan, membuat Jorgito semakin terkesan. Padahal kenyataannya, mobil itu bukan miliknya sama sekali, melainkan milik orang lain yang kebetulan terparkir tepat di samping mobilnya yang biasa saja. Setelah Jorgito pergi dengan rasa kagum, Martinez hanya bisa berdiri dengan rasa puas atas kebohongan kecilnya. Di tengah perjalanan pulang, Martinez menerima pesan dari Maya. Pesan itu membuat suasana berubah. Maya memintanya datang ke rumah karena ia ingin menghabiskan malam bersamanya. Membaca pesan tersebut, pikiran Martinez langsung dipenuhi bayangan menyenangkan, hingga tanpa ragu ia memutar balik mobilnya dan melaju menuju rumah Maya. Namun karena pikirannya tidak fokus dan terlalu terburu-buru, Martinez secara tidak sengaja menabrak seseorang. Saat Martinez turun dan menyadari bahwa orang tersebut sudah meninggal dunia, kepanikan langsung menyelimuti dirinya. Alih-alih bertanggung jawab, Martinez memilih untuk melarikan diri. Ia memutuskan kembali ke rumahnya sendiri dan membatalkan rencananya ke rumah Maya. Sejak kejadian itu, rasa bersalah terus menghantuinya. Malam terasa begitu panjang, pikirannya dipenuhi bayangan kecelakaan tadi, membuatnya kesulitan tidur. Saat ia mencoba memejamkan mata, tiba-tiba lampu di rumahnya berkedip-kedip dengan sendirinya, menciptakan suasana mencekam yang membuatnya semakin gelisah. Tak lama kemudian, ponselnya kembali berdering. Kali ini bosnya yang menelepon, memerintahkannya untuk menggantikan shift malam di sebuah rumah sakit. Dengan kondisi mental yang masih kacau, Martinez tidak punya pilihan selain bersiap dan berangkat bekerja. Sesampainya di rumah sakit, ia disambut oleh seorang karyawan bernama Anibal yang kemudian mengantarnya menuju kamar mayat. Suasana di lorong rumah sakit terasa dingin dan sunyi, berbeda dengan supermarket yang ramai sebelumnya. ¿La sala fría? Sí, señor. Di dalam kamar mayat, tergeletak satu jenazah yang baru saja masuk. Anibal menjelaskan bahwa orang itu meninggal karena tertabrak mobil, dan meskipun polisi sudah melakukan investigasi, pelaku tabrak lari berhasil kabur tanpa jejak. Mendengar penjelasan itu, jantung Martinez berdegup kencang. Dalam benaknya, terlintas kemungkinan mengerikan bahwa mayat itu adalah korban yang ia tabrak tadi. Namun ia memilih diam dan tidak mengatakan apapun kepada Anibal. Setelah itu, Anibal mengantarnya ke ruang kerja yang dilengkapi monitor CCTV untuk memantau berbagai ruangan, termasuk lorong dan kamar mayat. Martinez diminta berjaga dan memeriksa layar secara berkala sepanjang malam. Saat suasana mulai terasa sepi dan membosankan, ponselnya kembali berdering. Maya menelepon dengan nada marah karena Martinez tidak jadi datang, padahal ia sudah menunggu sejak tadi. Dengan suara mencoba tenang, Martinez meminta maaf dan beralasan bahwa bosnya tiba-tiba menyuruhnya bekerja shift malam di rumah sakit. Te juro que te iba a responder, pero justamente me llamó mi jefe y se me pasó. Hasta acá llegó todo. Chao. Setelah percakapan itu berakhir, suasana kembali hening. Beberapa saat kemudian, saat matanya terpaku pada layar CCTV, ia melihat sesuatu yang aneh. Pintu kamar mayat tampak terbuka perlahan. Tanpa berpikir panjang, Martinez segera bergegas ke sana untuk memastikan. Namun ketika ia tiba, pintunya justru tertutup rapat seperti tidak pernah terbuka sama sekali.
Rasa penasaran bercampur cemas mendorongnya untuk masuk ke dalam kamar mayat tersebut. Saat ia melangkah masuk, tanpa ia sadari pintu di belakangnya bergerak perlahan seakan terbuka dengan sendirinya. Merasa sedikit mengantuk karena tegang dan kurang istirahat, Martinez memutuskan membuat kopi agar tetap terjaga. Namun kejadian aneh kembali terjadi. Gelas minumannya tiba-tiba terpental jauh seolah ada kekuatan tak kasat mata yang mendorongnya. Martinez terdiam, mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi. Meski merasa aneh dan sedikit takut, ia memilih mengabaikannya dan kembali ke ruang CCTV. Baru beberapa menit duduk, ia kembali dikejutkan oleh layar monitor. Seorang pria misterius terlihat berdiri tepat di depan kamar mayat, hanya diam tanpa bergerak. Martinez langsung berlari menghampirinya dan menyuruh pria itu pergi dari area rumah sakit. No se puede estar acá, amigo. Por favor. Karena suasana kembali sunyi dan ia merasa bosan sekaligus ingin mengalihkan rasa takutnya, Martinez mulai berselfie sambil memegang senjata penjagaannya. Namun ketika melihat hasil fotonya, darahnya seakan berhenti mengalir. Di atas kepalanya terlihat sosok aneh yang tidak ia rasakan kehadirannya saat berfoto tadi. Wajahnya langsung pucat, kebingungan bercampur ketakutan mulai menguasainya. Di saat yang sama, di monitor CCTV ia kembali melihat pria misterius tadi yang kini mencoba masuk ke kamar mayat. Martinez kembali berlari mengejarnya, namun pria itu tiba-tiba menghilang dan kabur begitu saja. Dengan napas terengah dan rasa takut yang semakin menjadi, Martinez memutuskan untuk mengecek kamar mayat sekali lagi. Ia berjalan perlahan, membuka pintu dengan tangan gemetar. Dan di sanalah kejutan terbesar menantinya. Satu-satunya mayat yang tadi tergeletak di atas meja kini telah menghilang tanpa jejak, meninggalkan ruangan dingin itu dalam keheningan yang jauh lebih menakutkan dari sebelumnya. Di saat yang sama, pintu kamar mayat itu tiba-tiba tertutup dengan sendirinya. Martinez yang baru saja menyadari mayat tersebut menghilang langsung berbalik dan mencoba membuka pintu. Namun gagangnya tidak bisa digerakkan sama sekali seolah-olah terkunci dari luar. Ia mulai panik, napasnya memburu, tangannya berkeringat dingin. Menyadari dirinya terperangkap, Martinez mencoba mencari jalan keluar lain. Ia melihat sebuah jendela kecil di ruangan itu dan berusaha meraihnya, berharap bisa membuka atau setidaknya berteriak meminta tolong. Namun sebelum ia sempat melakukan apapun, lampu ruangan mendadak padam. Ia berulang kali menekan saklar lampu, mencoba menyalakannya kembali, tetapi semuanya sia-sia. Ruangan itu tetap gelap dan sunyi, hanya terdengar suara napasnya yang semakin tidak teratur. Belum sempat ia menenangkan diri, satu persatu keran air di ruangan itu tiba-tiba menyala dengan sendirinya. Suara air yang mengalir memenuhi keheningan, menciptakan gema menyeramkan di antara dinding-dinding dingin kamar mayat. Dengan langkah gemetar, Martinez bergegas mematikan seluruh keran tersebut. Namun begitu ia selesai, ia mendapat telepon dari nomor yang tidak dikenal. Dengan tangan bergetar ia mengangkat panggilan itu, tetapi tidak terdengar sepatah kata pun dari seberang sana. Hanya suara statis yang samar, lalu panggilan itu terputus sendiri. Hola. Merasa ada sesuatu yang benar-benar tidak beres, Martinez mencoba menghubungi rekan kerjanya untuk meminta bantuan. Tetapi sialnya, ia tidak memiliki pulsa sama sekali. Ia benar-benar sendirian di tempat itu. Tak lama kemudian, di tengah kegelapan ruangan, ia melihat bayangan hitam bergerak. Bayangan itu perlahan mendekati jendela dan mulai membukanya satu persatu. Martinez memberanikan diri mengintip dari salah satu jendela kecil, dan di sanalah ia kembali melihat pria misterius yang sebelumnya berkeliaran di lorong rumah sakit. Dengan panik,
Martinez memohon agar pria itu membantunya membuka pintu kamar mayat. Namun belum sempat mendapat jawaban, pria tersebut tiba-tiba menghilang begitu saja. Belum sempat Martinez memahami apa yang terjadi, ia merasakan hawa dingin di belakangnya. Saat menoleh perlahan, sebuah sosok menyeramkan sudah berdiri sangat dekat dan bergerak mendekatinya. Sejak saat itu, gangguan demi gangguan mulai berdatangan tanpa henti, membuat mentalnya semakin runtuh. Karena tidak tahan dengan rasa takut, Martinez memutuskan bersembunyi di bawah ranjang tempat mayat biasa diletakkan. Ia mencoba menahan nafas dan berharap semuanya berhenti. Namun lagi-lagi, suara-suara aneh dan bisikan makhluk halus justru semakin mendekat, membuatnya nyaris kehilangan kewarasan. Tak lama kemudian, di tengah kepanikan itu, ia mendengar suara seorang wanita memanggilnya dengan lembut. Suara itu terdengar berbeda, tidak menyeramkan, justru seperti meminta pertolongan. Martinez perlahan keluar dari persembunyiannya dan mencoba menghampiri wanita tersebut. Namun secara tiba-tiba, seorang pria bertubuh besar muncul dari belakang dan langsung memukul Martinez dengan keras hingga tubuhnya terpental. Saat ia mulai sadar, dari sampingnya muncul sosok wanita misterius yang menyodorkan sebuah pisau. Tanpa berpikir panjang, Martinez langsung mengambil pisau itu dan menusuk pria besar tadi. Satu tusukan membuat pria itu terhuyung. Namun Martinez yang sudah diliputi amarah dan ketakutan terus menusuknya berulang kali tanpa henti, sampai pria tersebut tumbang bersimbah darah. Namun detik berikutnya, semuanya mendadak berubah. Martinez terbangun dengan napas terengah-engah. Ternyata sejak tadi, ia hanya tertidur di dalam rumah sakit selama berjam-jam. Semua kejadian mengerikan itu terasa begitu nyata, namun tubuhnya tidak menunjukkan luka atau darah sedikit pun. Dengan kepala masih pusing, ia keluar dari rumah sakit dan menuju mobilnya, mencoba meyakinkan diri bahwa semua itu hanyalah mimpi buruk akibat rasa bersalah. Saat berada di dalam mobil, ponselnya kembali berdering dari nomor yang tidak dikenal. Ketika diangkat, terdengar suara rekan kerjanya, Ramon, yang mengatakan bahwa bos mereka sangat marah karena Martinez tidak masuk kerja malam ini. Mendengar hal itu, Martinez kebingungan dan bersikeras bahwa ia sedang bertugas shift malam di rumah sakit atas perintah bos. Namun Ramon justru terdiam, lalu berkata dengan nada heran bahwa seharusnya Martinez berjaga di proyek konstruksi bangunan, bukan di rumah sakit. Ucapan Ramon membuat tubuh Martinez terasa lemas. Jika bukan bosnya yang menyuruh, lalu siapa yang meneleponnya tadi? Dengan rasa penasaran dan ketakutan yang bercampur, Martinez kembali masuk rumah sakit dan menuju kamar mayat. Dengan tangan gemetar, ia mendekati satu-satunya jenazah yang kini kembali terbaring di sana. Perlahan ia membuka kain penutup wajah mayat itu, dan jantungnya seolah berhenti berdetak. Mayat itu adalah Hannibal. Seketika Martinez menyadari kebenaran yang mengerikan. Hannibal yang sejak tadi menemaninya bekerja, mengantarnya berkeliling, dan berbicara dengannya, bukanlah manusia hidup, melainkan sosok hantu. Dan kini Martinez paham, orang yang ia tabrak di jalan malam itu adalah Hannibal sendiri. Belum sempat ia melarikan diri, dari belakangnya muncul sosok hantu Hannibal. Martinez mencoba menghindar dan berlari, namun ia berhasil ditangkap hingga akhirnya tewas di ruangan dingin tersebut. Semua teror itu ternyata adalah rencana balas dendam. Hannibal yang telah menjadi arwah gentayangan menyamar sebagai bosnya dan menelepon Martinez, memancingnya datang ke rumah sakit tempat jasadnya berada. Di sanalah Hannibal menuntut balas atas kematiannya, karena Martinez memilih kabur dan tidak mau bertanggung jawab setelah menabraknya. Sementara pria misterius yang beberapa kali muncul ternyata adalah arwah lain yang juga bergentayangan di rumah sakit itu. Dulunya ia adalah seorang penjaga rumah sakit yang meninggal dan kini menghuni bangunan tersebut bersama arwah-arwah lainnya. Dan inilah akhir kisah dari Martinez, seorang pria yang awalnya hanya ingin menikmati hidupnya, bersenang-senang dengan pacarnya, dan menutupi rasa rendah dirinya dengan kesombongan kecil yang tidak berarti. Namun satu keputusan fatal di jalan yang gelap, satu detik kepanikan yang membuatnya memilih kabur daripada bertanggung jawab, menjadi awal dari teror panjang yang merenggut nyawanya sendiri. Martinez mungkin berhasil melarikan diri dari lokasi kecelakaan, tapi ia tidak pernah benar-benar bisa lari dari rasa bersalahnya. Ketakutan yang ia rasakan di rumah sakit, gangguan demi gangguan yang menghantuinya, hingga sosok Hannibal yang datang menuntut balas, semuanya adalah konsekuensi dari perbuatannya sendiri. Pada akhirnya, bukan hanya hukum dunia yang harus ia takuti, tetapi juga balasan dari mereka yang ia sakiti.
Dari kisah ini kita bisa belajar, seberapa jauh pun kita mencoba lari, kesalahan tetap akan menemukan jalannya sendiri untuk kembali. Terkadang, penyesalan datang bukan untuk memperbaiki, melainkan untuk mengakhiri. Saya Rumi pamit undur diri, sampai jumpa di video berikutnya.